Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adulukum ala syai'in fa idza fa'altumuhu tahabbtum. Absu salama bainakum fa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal laila wan nahar wa khalaqan nujuma wasyamsa wal qamar wa ja'ala lana hadha ad-dunya rawasiya wal anhar kal jibali wal ashjar wa taral fulka allati tajri fil bihar dzalika taqdirul azizil ghafar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ikhwati sekalian yang kami hormati dan yang kami muliakan, selalu hendaknya para penuntut ilmu membenarkan niatnya kembali. Untuk apa datang ke majelis ilmu? Membenarkan niatnya kembali. Mungkin kita telah hafal di dalam hadis Arba'in An-Nawawi tentang hadis niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mungkin sudah hafal. Akan tetapi yang namanya niat ini adalah amalan hati. Amalan hati yang tidak bisa dicapai kecuali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memang benar-benar seseorang tersebut melakukan suatu amalan dalam rangka mentaatin atau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang kami muliakan, mungkin ini adalah perdana saya di sini ya. Kita santai saja, tidak perlu terburu-buru. Sebagai teaser apa dalam bahasa Indonesia? Ada sebelum launching yang asli ada teaser tuh, gambaran ya. Ada gambaran bahwasanya saya akan ilmu atau taksilul ilm dengan kitab tafsir berkaitan dengan tafsir, karena sejatinya kita semua sepakat bahwasanya kita Al-Quran As-Sunnah bifahmis salaf. Akan tetapi terkadang nih orang-orang yang belajar tafsir di pertengahan jalan dia pusing atau udah KO duluan. Kenapa? Karena Masya Allah, kalamullah nggak ada yang bisa meniru satupun makhluk di muka bumi ini. Bahkan dulu di zaman dahulu para syair-syair mengatakan, oh kami bisa mendatangkan yang seperti ini. Ditantang, nggak ada yang bisa. Yang terakhir saya lihat ada orang daerah Timur Tengah, tapi bukan di Saudi, daerah Libanon dan mungkin daerah situ. Dia membuat ayat, membuat surat. Kalau orang awam tidak paham bahasa Arab dan sebagainya, bakal terjebak. Oh ini kayaknya surat beneran. Nah, akan tetapi di situ ada kelemahan-kelemahan dari segi balaghah dan segi bahasa, karena bahasa Al-Quran ialah bahasa yang paling sempurna di muka bumi. Itulah bahasa kitab kita, kitab sebagai pedoman kita yang Allah turunkan dari atas langit melalui malaikat yang paling mulia sampai pada nabi yang mulia, yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, perkenalkan, mungkin ada sebagian kita belum kenal.
Nama saya Imam Hidayat. Mungkin ada yang belum, ini siapa ustadznya, di siapa? Saling yatasaalun, saling bertanya-tanya kan. Maka kita berkenalan. Saya lebih aktif banyak di pesantren, mengurus pesantren di Suaran dengan santri-santri. Dan alhamdulillah ada kesempatan karena santri sedang libur, sudah selesai UAS dan sebagainya. Saya juga minta izin sama Ustadz Abu Adam, mana bilang belum bisa ini santri lagi UAS dan sebagainya. Saya buat soal remedial dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang mereka sedang libur dan insya Allah saya sempatkan setiap malam Kamis, malam Jumat ya, Kamis, Jumat malam saya sempatkan untuk mengisi kajian tafsir. Saya lulusan dari pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Mungkin ada yang tahu, Tengaran Salatiga. Ada yang tahu Pak? Oh saya enggak pernah ke Jawa nih. Jangankan Tengaran, lihat bandara aja belum satu. Ya. Salatiga itu berada di kaki Gunung Merbabu. Kalau Jogja ada Merapi, kalau di Salatiga ada Merbabu. Jadi Merapi Merbabu. Salah satu pesantren yang telah berdiri dari tahun 1988 dan dahulu adalah sebagai pusat awal salaf. Dahulu guru kami ialah Ustadz Yazid, Ustadz termasuk Ustadz Muhammad Wujud, Ustadz dan yang lainnya, termasuk dahulu juga Ustadz Muhammad As-Sewet di situ. Jadi kami di dalam situ dan sekarang telah memiliki apa ya, jalan masing-masing. Mungkin Ustadz Muhammad Wujud sudah punya ini sendiri, Ustadz Yazid sudah punya pesantren sendiri dan seterusnya. Saya lulusan dari situ tahun 2016, berarti sekitar 5 tahun yang lalu ya, 2016. Sebelumnya saya di Al-Furqan Magelang, belajar dari nol Pak, belajar Iqra. Saya masuk pondok, saya kan SMP, setelah SMP masuk SMA negeri. SMA negeri kelas 1 3 bulan ditawarin buat mondok. Dan waktu seleksi saya nggak bisa baca Al-Quran, jadi saya belajar Al-Quran dulu, Iqra sama anak-anak TK kecil-kecil. Yang lain pada hafalan Quran di pondok taufid, saya sama anak-anak TK dari A, Ba sampai seterusnya dan terus mendalami. Alhamdulillah keterima di Al-Irsyad. Nah di situ baru saya terbuka dengan wawasan bahwasanya yang saya dapat sebelumnya itu masih nggak ada apa-apanya, masih sedikit. Banyak lagi guru-guru yang belum saya datangi. Di antara guru-guru kami ialah Syekh Abdullah, Syekh Ibrahim Al-Buaijan, kemudian Syekh Dages, Syekh Abdul Latif Al-Jazairi, kemudian Ustadz Muhammad Qasim Muhajir, Ustadz Rizal Yuliar Putrananda, Ustadz Nafi Zainuddin. Itulah di antara guru-guru kami yang alhamdulillah kami mendapat faedah dari mereka untuk bisa menyampaikan ilmu yang telah saya serap kepada jamaah sekalian. Berikutnya, di malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan mungkin pendahuluan dulu. Kalau langsung masuk ke tafsir baru ini takutnya pekan depan tinggal 2 orang. Kita bincang-bincang dulu ya Pak Sanusi. Bincang-bincang dulu. Kitab apa sih yang akan dikaji? Nah, begitu. Datang-datang tafsir surat Al-Kahfi. Begitu masuk tafsir, apa nih Ustaz? Bingung kan? Jadi kita pendahuluan dulu, perkenalan kitab apa ini, berapa jilid, siapa pengarangnya. Nah, kenapa dipilih kitab ini? Itulah karena terkadang antum belajar bahasa Arab enggak? Belajar, ada yang belajar. Begitu saya tes ini, jangankan antum, santri saya di pondok ini, ujian salah satu setiap soal saya, apa nama kitab yang kita pelajari? Itu peran soal bonus ya. Yang kedua, siapa penulis kitab yang kita pelajari? Dan aglabuhum, banyak yang salah. Tak apa-apa ditulis kitab inilah, kitab ini. Banyak yang salah. Kenapa? Mereka belajar tapi nggak tahu yang dibelajarin kitab apa ini. Nah, inilah faedahnya kita mengenal
sebelum mempelajarinya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, oh kitab ini dari ulama ini yang sikoh dan sebagainya, dan diakuin dan direkomendasikan oleh ulama-ulama ini. Nah, kitab yang akan kita bahas ialah Aisarut Tafasir li kalami al-Ali al-Kabir, yaitu tafsir-tafsir yang paling mudah, paling ringkas. Aisar, jadi paling mudah. Yasir itu mudah, Aisar lebih mudah lagi. Nah, likalami terhadap atau membahas tentang firman-firman kalam itu, kalam Allah, al-kalam, kalamullah, yaitu firman-firman al-Ali. Aslinya ada Syekh juga di muqaddimah mengatakan li kalamillahi al-ali al-kabir, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Bihamishihi, dengan catatan kaki, Nahrul Khair ala Aisarit Tafasir, yakni nama bihamish maksudnya itu catatan kaki, footnote. Biasa di kitab-kitab itu mau di buku apapun ada catatan kaki, tapi kita sebagai orang yang awam pingin mendengar saja, pingin mengambil intisari saja, kemungkinan besar catatan kakinya kita senggol-senggol dikit lah, nggak kita bahas secara mendetail karena terbatasnya waktu dan keadaan. Insya Allah kitab ini ada sekitar, setahu saya yang asli kalau dari cetakan Saudi itu ada 5 jilid. Dari jilid 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kemarin Ustadz Abu Adam ada nyindir, ini Ustadz mau beli enggak? Itu 3 jilid. Oh mungkin cetakan Mesir kan, cetakan Mesir. Jadi ada dia 5 jilid dan tergantung cetakan sebenarnya. Enggak masalah. Intinya isinya sama saja. Mungkin kelebihannya mungkin dari segi kertas ataupun kejelasan tulisannya, biasanya seperti itu. Akan tetapi lebih direkomendasikan untuk ambil, misalnya pingin beli, saya nggak jualan ya, pingin beli cari, mungkin bisa hubungin Ustadz Abu Adam, pingin beli sebagai kita yang menggaung-gaungkan Al-Quran As-Sunnah, Al-Quran Sunnah, nggak punya kitab tafsir, ini kan repot. Jangan-jangan kitab hadis Arba'in Nawawi yang 40 hadis juga nggak punya ini. Nah makanya semangat membeli kitab, nabung membeli kitab. Qadarullah waktu saya hijrah berpindah dari Jawa ke Tarakan, kitab saya tinggal semua di rumah ipar saya, jadi belum sempat diambil. Jadi selama ini saya menggunakan PDF. Nah masalah, yang ada PDF-nya mungkin bisa disebarkan Ustadz Abu Adam kepada ikhwan-ikhwan yang mau PDF, karena di antara senjata seorang muslim dalam menuntut ilmu ialah memiliki bulughah, bekal, duit. Duit tadi untuk apa? Bisa untuk membeli kitab dan sebagainya, sebagai bekal dia. Nah, beli pulpen, beli buku catatan dan sebagainya. Nah, disarankan saya aja fotokopi seperti ini. Mungkin nanti buat kedepannya biar lebih, Ustadz kayaknya kalau beli kitab ini agak mahal, lumayan nih 300 ribuan sama mungkin 400. Waduh pandemi Ustadz, kita fotokopi, tenang aja, kita fotokopi, nggak ada 2000 kak, gratis insya Allah ya Bu Adam ya. Kita fotokopi satu lembar tapi dimanfaatkan dengan baik. Aisarut Tafasir li kalamil Aliyil Kabir, ditulis oleh seorang syekh, ta'lif al-muallif yakni Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Dari namanya Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Nasabnya ialah Abu Bakar Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir
Al-Jazairi, atau yang lebih ma'ruf atau lebih terkenal dengan Abu Bakar Al-Jazairi. Kira-kira Al-Jazairi ini daerah mana, Pak? Ada yang tahu enggak? Daerah mana, Pak? Aljazair. Nah, ini yang anak-anak umum nih, harusnya antum punya peta dunia, udah ilmu agamanya sendat-sendat, ilmu dunianya juga kurang. Ini yang makanya harus ini. Di mana Aljazair? Nah, di Afrika. Benua Afrika, tahu ya? Di mana saat benua Afrika lagi? Itu sudah susah lagi. Benua Afrika itu yang paling barat ada negara namanya Al-Maghrib. Al-Maghrib apa? Maroko. Di bawah Maroko tuh termasuk bagiannya adalah Gurun Sahara. Yang kalau antum datang ke situ nggak ada apa-apa. Gurun Sahara sudah. Kalau lihat dari Google Maps, kalau buka ada HP itu warnanya udah apa? Coklat ya. Itu Gurun Sahara. Di bawahnya ada negara Mauritania. Salah satu negara pencetak penghafal Al-Quran. Yang mana mereka memiliki daya ingat. Di antara mereka itu ada sampai umur 120 tahun tapi belum pikun. Bayangin, Pak. 120 tahun, banyak panjang umur mereka belum pikun. Nah, banyak ulama-ulama dari di sebelah kanan baru Aljazair atau sekarang disebut Algeria. Di atas Aljazair ada negara Andalusia. Apa Andalusia? Spanyol. Di atasnya lagi sedikit ada Italia. Nah, ada Italia. Di sebelah kanannya di sebelah baratnya negara Aljazair ada negara Tunisia, kemudian Libya. Ini negara-negara Islam semua ya. Libya. Setelah Libya ada Mesir. Nah, ini cangkupan Mesir berarti di benua Afrika. Kemudian di Mesir, di bawah Mesir ada Sudan. Di bawah Sudan ada Ethiopia atau Habasyah zaman dulu. Nah, ini harus paham ya. Syekh Abu Bakar Al-Jazair ini, Jabir Al-Jazairi berarti dari daerah Algeria. Banyak sekarang syekh yang lagi buka sanad itu rata-rata Aljazair tuh. Di Jogja ada Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Dahulu kami ada Syekh Abdul Latif Al-Jazairi. Ada satu lagi yang baru Syekh Lumbarki Al-Jazairi juga kalau nggak salah. Banyak. Memang orang-orang Jazair ini hafalannya bagus. Dahulu kami diajarin sebelum menghafal disuruh baca 48 kali yang akan dihafal minimal. Itu adalah teori dalam Jadi begini, kita akan selalu mengingat sesuatu tatkala sering melihatnya. Benar enggak? Kalau antum misalnya baru ketemu anak sekali, besok di jalan belum tentu anak disapa. Assalamualaikum, belum tentu. Tapi kalau udah sering melihat, oh ini udah pasti kita ingat, oh ini Fulan bin Fulan. Nah, ini adalah di antara keutamaan orang Aljazair tadi. Mereka hafalannya bagus dan sebagainya. Sampai makanya teorinya tadi 48 kali sebelum dihafalkan. Ini bukan bukan taksis. Wah, Ustaz nih bid'ah nih. 48 kali penentuan ini enggak, bukan begitu. Antum mau 100 kali enggak masalah. Mau 1000 kali enggak masalah. Syekh ini memberikan, karena namanya metode, ini macam-macam ya. Jadi Syekh memberikan teorinya minimal 48 kali. Samania wa arba'una marrah. 48 kali dibaca ulang. Misalnya Al-Fatihah dibaca sebanyak yang belum hafal. Ada yang belum hafal Al-Fatihah? Ada mungkin yang kecil-kecil ya. Bapak-bapak, saya udah hafal tapi nggak tahu ini benar apa salah. Nanti kita perbaiki pelan-pelan. Dan kita nih nggak usah muluk-muluk lah. Ustadz, anak pingin Al-Baqarah mungkin.
Nggak usah. Al-Fatihah dulu dibagusin. Karena apa? Sab'u masani, termasuk dari sab'u masani yang selalu diulang dalam sholat. Al-Fatihah dulu, nggak usah yang tinggi-tinggi. Al-Fatihah surat pendek, udah dimantapkan, kita tafsirkan, ditadaburi, paham maknanya. Jangan-jangan kita baca Al-Fatihah nggak paham maknanya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Soalnya santri saya tanya gitu nggak paham, Ustaz. Waduh, gawat ini. Siapa guru ininya nih? Nah, makanya yang namanya belajar itu nggak usah muluk-muluk pingin semua dikuasai. Ulama dulu, bahkan sahabat ya. Ulama tafsir siapa? Ulama tafsir siapa? Quran, Ibnu Abbas. Kemudian yang hadis siapa? Abu Hurairah. Kemudian masalah pemerintahan berarti khalifah. Kemudian panglima perang termasuk di dalam siapa? Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib. Jadi ada bagian masing-masing, Pak. Jangan semua kita pingin. Gak mungkin Bapak menjadi presiden, jadi menteri lagi, jadi kepala desa. Gak mungkin digabung-gabung. Satu aja tapi fokus. Minimal ilmu-ilmu dasar. Aslinya saya pingin mengkaji namanya kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan alal kulli muslimin wal muslimat. Jadi ada kitab dasar sekali, tipis saja dia, berapa halaman gitu. Di situ ada usul salasahnya dan sebagainya sampai Nawaqidul Islam, tipis. Mungkin ada sekitar 20 halaman lebih lah. Tidak panjang-panjang. Akan tetapi mungkin nanti bisa kita agendakan untuk kitab itu. Jadi kajian habis gitu. Tidak usah kitab tebel-tebel, Pak. Kalau memang penuntut ilmu tebel oke lah. Tapi kan Bapak, saya juga bapak-bapak kan. Mungkin hari ini datang, besok istri yang di sana minta dijemput. Kan bingung kita. Istri yang di sana lagi minta ini. Jadi kita pahami bidah wa ahwalul mukhatabin, kita jadi tahu bagaimana keadaan yang orang yang kita dakwahin. Di antara mungkin ada yang sibuk dan ini tidak masalah. Dan pahala bapak-bapak yang sibuk ini lebih besar daripada orang yang nganggur tidak mau datang. Dia nganggur datang, tapi bapak sibuk tapi menyempatkan datang. Lebih afdol, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kesibukan tadi, bapak menyempatkan diri untuk memetik ilmu. Sampai mana tadi? Belum sampai biografi, sudah jam 7. Al-Ma'ruf bi Abi Bakrin al-Jazairi, daerah Algeria. Wulida fi qaryati Liwah namanya, Liwa, daerahnya Liwah, nama desanya Ibah min Tolgo atau Tulqah. Tolgo kalau bahasa Latinnya, karena Aljazair ini jadi kalau ada ustadz-ustadz yang LC itu ialah mereka negaranya dahulu dijajah oleh mana? Perancis. Kalau Saudi aslinya bukan LC, Pak, BA, Bachelor. Tapi karena di Indonesia kerennya LC, rata-rata menggunakan LC, di sains S1-nya. Maroko, Algeria, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan itu semua LC, Lisains, S1-nya LC. Tapi kalau di Timur Tengah seperti Saudi dan sekitarnya itu BA, Bachelor. Karena bukan negara jajahan Perancis. Ini sebagai teaser aja, gambaran atau pengetahuan kita. Tulgo wallati taqa'al al-yawm, yang mana sekarang terletak fi wilayati, di wilayah Biskarah atau Biskarah. Daerah ada provinsi Biskarah di sana. Janub biladil Jazair, berada di sebelah selatan negara Jazair. Jadi Masya Allah, negara yang Jazair yang di Afrika bagian utara ini
Mereka sebagian ada kena sama padang pasir, sebagian mereka kena sama iklim Eropa. Jadi mereka juga merasakan winter. Apa winter, Pak? Musim salju. Masya Allah, ada teman saya masih di Maroko sekarang ngambil S2. Sekali foto ini kok saya pikiran dulu Afrika kan panas. Ternyata Afrika bagian utara itu mereka mendapatkan salju winter. Tatkala Eropa terjadi salju, mereka juga kena salju. Lahir tahun 1921. 1921 Masehi. Ada yang lahir tahun 1921, Pak? Kalau Bapak lihat di Google, syekhnya ini Masya Allah sudah tua, tapi nanti kita bahas sudah meninggal beliau ya, baru saja. 1921, wa fi baldatihi, dan di negaranya nasya'a wa talaqqa ulumahu al-awwaliyah. Di negaranya dia tumbuh kembang dan bertalaki atau mengambil ilmunya dasar. Berarti ilmu dasarnya diambil di negaranya. Wa bada'a bihifdzil Qur'anil Karimi, dimulai dengan menghafal Al-Qur'an. Wa ba'dul mutuni, dan beberapa mutun ilmiah. Mutun itu misalnya mutun nahwu di sini, fil lughah wal fiqh wal fiqhil maliki. Mutun, tahu mutun, Mbak ya? Matan. Jadi kalau kita pernah yang namanya Arba'in Nawawi itu namanya aslinya matan. Hadisnya saja. Setelah kalau ada penjelasan namanya disyarah. Yang namanya matan itu adalah kata aslinya atau pokok aslinya dari suatu buku atau suatu cetakan, itu namanya matan. Makanya kalau di dalam hadis ada namanya matan hadis ini diriwayatkan oleh. Mungkin kalau sudah belajar mustalah hadis, insya Allah paham. Dia menghafal berapa mutun. Untuk sekarang mungkin saya gemburkan kita ini menghafal sedikit-sedikit matan. Minimal matan Thalibul Ilm. Ada dia sekitar 6 jilid. Itu murah aja tuh, Pak. 146 jilid. Kecil-kecil. Sesaku lah. Nah, satu saku itu pertama kali di mustawa tamhidi, di tingkatan pertama itu yaitu matan doa-doa. Fadlu talabul ilm, habis itu fadlu majlisul ilm dan sebagainya. Habis itu doa-doa sehari-hari. Kemudian masuk ke matan berikutnya, ada hadis, ada ini. Nanti terakhir itu kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang panjang-panjang. Tapi dapat 1-2 jilid aja sudah Masya Allah. Syekh menghafal matan-matan tadi, matan lughah. Maksudnya ada matan ilmu nahwu. Apa contohnya? Al-Jurumiyah. Apa lagi? Yang punya Ibnu Malik ya? Malik apa namanya? Lupa saya. Biasanya ada tuh. Matan-matan ilmu lughah dan matan al-fiqh al-maliki. Kemudian summa intaqala ila madinati Bisqrah. Kemudian Syekh pindah ke kota besar. Wa darasa ala masyayikhiha jumlatan min ulum, dan dia belajar kepada syekh-syekhnya ilmu-ilmu tadi di sekolah fi ihdal madarisi ahliyah. Desa apa tadi namanya? Liwa, kita bilang Liwa aja ya. Desa Liwa, pindah ke kota besarnya. Mungkin dia orang Krayan, habis itu pindah ke Tarakan. Kurang lebih begitu. Summa irtahala ma'a usratihi ilal Madinatil Munawwarah. Kemudian Syekh rihla atau berhijrah dari negaranya tadi ke Madinah bersama keluarganya. Wa fil Masjidin Nabawi Asy-Syarif ista'nafa
qahul ilm bil julusi ila halaqat al ulama wal masyayikh haitsu hasala ba'daha ala ijazatin min riasati al qada bi Makkahil Mukarramah. Nah, setelah sampai di Madinah, Syekh nggak langsung jadi ulama, Pak, belajar lagi. Dia talaki lagi, mengambil ilmu, belajar sama guru-gurunya, kemudian sampai dia mendapat ijazah untuk mengajar di mana? Di Masjid Nabawi. Mendapat ijazah maksudnya apa? Mendapat surat izin mengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah, tidak sembarangan orang bisa mengajar di Masjid Nabawi. Ini orang-orang pilihan. Mungkin ada beberapa putra bangsa kita yang menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Contohnya mungkin Ustadz Saiful Bahri, Ustadz Abdullah Rai, Ustadz Firanda, dan siapa lagi. Insya Allah akan ada orang-orang Indonesia yang sebagai penerus halaqah Masjid Nabawi. Dan sebagai pemahaman saja, bahwasanya kata teman-teman kami yang sekarang berada di Madinah, mereka lebih dominan mendapatkan ilmu itu di Masjid Nabawi, bukan di kampus. Di kampus dari jam 8 sampai jam 12 selesai. Kemudian dari jam 12 mereka baru pergi ke Nabawi menggunakan hafilah, menggunakan bus kampus ke Nabawi sampai malam hari. Begitu. Jadi mereka ada yang halaqah Quran, ada yang halaqah hadis, tergantung. Tinggal milih kita. Maka di antara faidahnya ialah bahwasanya yang paling utama ialah menuntut ilmu di halaqah-halaqah seperti ini. Mulazamah, karena ini adalah thariqah siapa? Thariqah siapa, Pak? Thariqah Nabi dan sahabatnya. Yang ngajarin siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Di hadis kedua ada yang hafal hadis Jibril. Hadis Jibril. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi siyab. Ini hadis panjang ya. Hadis nomor 2 ini intinya Allah mengutus malaikat Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan agama langsung. Lutut ketemu lutut. Langsung diajarin. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lutut ketemu lutut dan tangannya diletakkan di atas tangan Rasul. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Masya Allah hadis Jibril ini hadis yang bisa mencakup seluruh kalau udah paham Jibril, insya Allah syariat Islam di sini semua. Hadis Jibril ini, hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Abu Hafs Umar bin Khattab. Kemudian makanya Syekh untuk belajar, untuk mengajar di Masjid Nabawi. Maka di Syekh fa asbahat lahu halaqatan yadrusu fiha tafsirul Quran. Yang mana Syekh membuka kajian tafsir ini, tafsir Quran. Wal hadis asy-syarif, hadis asy-syarif yang mulia, wa ghair dzalik. Amila mudarrisan fi ba'dil madarisi wizaratil al-ma'arif. Dia juga sebagai guru di beberapa sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Wa fi daril hadis fil Madinatil Munawwarah. Nah, daril hadis ada namanya mulazamah. Kalau dahulu ada, mungkin sekarang ada namanya Ma'had Al-Haram. Ma'had Al-Haram di Makkah sama di Madinah ada. Itu biasanya orang-orang yang TKI itu pada bermulazamah di Ma'had Al-Haram ini. Dapat ijazah S1 juga, Pak, tapi sistemnya mulazamah. Dia sebagai guru dan sebagai pengampu di daril hadis di Masjid Nabawi, Madinatil Munawwarah. Wa indama futihat, dan tatkala dibuka Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Jadi Universitas Islam Madinah dibuka, abwabuha maksudnya pintu pendaftaran dibuka tahun
Salasumia wa samanun 1380 Hijriah atau muwafaqah alaf tis'a mi'ah wa wahid wa sittin atau 1961. Berarti tahun 1961 baru ada Universitas Islam Madinah. Kana min awaili asatidatuha, bahwasanya Syekh termasuk dari orang-orang awal dari ustadz-ustadznya. Maksudnya ustadz-ustadz awal buka ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Wal mudarrisina fiha, dan mengajar di situ. Kemudian beliau sampai pensiun dari Universitas Islam Madinah tahun 1987. Dan beliau sering dakwah ke luar negeri, berkeliling-keliling ke setiap negara. Dan di Madinah sendiri, di Masjid Nabawi sendiri, beliau sudah kurang lebih ngajar 50 tahun. 50 tahun ngajar. Dan kitab yang tadi kita 5 jilid tadi, ini ada nanti di mukadimah, 5 jilid tadi itu dihabiskan sudah 3 kali sampai mau ke 4 kali. Tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas 5 jilid habis sudah 3 kali, hampir mau 4 kali. Wa qadarullahu ma syafa'al, Syekh meninggal pada tuwfiya fil Madinatil Munawwarah, meninggal di Madinah hari Rabu tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah atau tepatnya al-muwafaq 15 Agustus 2018. Masih baru Pak ya. Syekh meninggal tahun 2018. 3 tahun yang lalu. Jadi beliau ngajar tafsir yang akan kita bahas ini selama 50 tahun dan sudah 3 kali khatam, mau sampai keempat. Beliau rahimahullahu meninggal dunia. Masya Allah, di antara kitab-kitab beliau ialah Minhajul Muslim. Ada 28 kitab yang mungkin yang terkenal cuma Aisarut Tafasir, Minhajul Muslim, ini pedoman seorang muslim. Kemudian ada Al-Mar'atus Salihah, habis itu Al-Daulah Al-Islamiyah, banyak kitab-kitab yang lain. Dan saya yang baru belajar baru Aisarut Tafasir ini dengan guru-guru kami. Jamaah yang kami muliakan, muqaddimah mungkin saya ringkas saja. Setelah Syekh mengucapkan pujian dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang kita bilang namanya khutbah al-hajjah ya, termasuk innal hamdalillah itu khutbah hajjah. Kemudian bersalawat kepada Nabi, Syekh juga menerangkan bahwasanya kitab ini ditulis sebagai ringkasan tafsir Al-Qur'an. Karena banyak tafsir ya, Pak. Ada tafsir apa? Tafsir At-Tabari li Ibni Jarir, tafsir mungkin yang kita kenal Ibnu Katsir, kemudian tafsir Syekh Sa'di, kemudian tafsir Al-Baghawi, banyak tafsir Ibnu Abbas, tafsir yang lainnya. Maka Syekh berbicara di sini bahwasanya dia menulis tafsir ini dalam rangka memudahkan orang-orang mubtadi, bukan mubtadi'. Kalau mubtadi' artinya orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Mubtadi, ibtada'a yabtadi'u ibtida'an, orang yang baru mulai, pemula. Kalau ibtada'a yabtadi'u ibtida'an au bid'atan, jadi orang yang melakukan amalan baru. Bedakan Pak ya. Oh dia mubtadi, ya ana mubtadi. Karena pakai apa? Pakai hamzah, jangan pakai ain. Anak pemula, mubtadi. Nah ya, kalau mubtadi artinya pelaku bid'ah. Untuk para pemula ini sangat mudah sekali dipahami karena diambil secara literatur saja. Ketika kalimat alhamdu nanti ditafsirkan apa artinya alhamdu, lillah apa artinya, rabbul alamin apa artinya. Nanti seperti itu. Seperti terjemah tapi definisikan lagi, nggak terlalu panjang. Jadi
Saya harap bapak-bapak nanti nggak pusing. Dapat 1 ayat tapi mungkin lebih baik daripada 10 ayat pulang ke rumah pakai es anduk di es ini. Aduh pusing Ustaz, besok nggak datang lagi. Ya Pak Sanusi. Nah, kita buat enjoy aja, belajar itu enjoy. Begitu juga kami mengajar di santri itu, walaupun jamnya sekian-sekian, tatkala mereka sudah, yang penting faham diamalin. Itu kuncinya di situ. Ketika paham, nggak paham tanya, sudah paham, sudah tanya, langsung diamalin. Itu kunci ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Syekh mengatakan seperti itu. Syekh melihat kebutuhan muslimin hari ini al-yawm ila fahmi kalamillahi ta'ala alladhi huwa masdarun syariatuhum. Kebutuhan orang-orang sekarang ini kepada tafsir Al-Quran. Tadi yang kita bilang, kita kitabnya Al-Quran tapi tidak tahu apa isinya. Ya, makanya Syekh membuat ini untuk mempermudah para mubtadi tadi, orang-orang yang pemula. Bahwasanya Al-Quran itu sebagai masdar, sumber inti dari syariatuhum, syariat mereka. Wasabilun hidayatuhum huwa ismatuhum minal ahwa'i wa shifa'uhum minal adu. Dia adalah cara, jalan untuk menggapai hidayahnya dan sebagai perlindungan dari hawa nafsu dan serta obat dari segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an dan dia ialah sebagai obat dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Syekh menerangkan di sini, kita ringkas-ringkas saja, yang intinya bahwasanya kelebihan dari kitab ini ialah tidak terlalu bertele-tele atau singkat saja, tapi nggak terlalu singkat, bukan terjemahan ya, beda. Dan tidak terlalu panjang yang buat bosan. Jadi pertengahan, bainiyah, nggak terlalu pendek seperti terjemahan, nggak terlalu panjang seperti tafsir-tafsir yang lain. At-Tabari berapa jilid coba Pak? Tahu enggak? At-Tabari sekitar 20 jilid. Saya halaman 1 aja belum pernah buka, apalagi jilid ke-20, 20 jilid At-Tabari. At-Tabari ini tafsir paling nomor 1. Ulama mengatakan nih At-Tabari paling detail dan sebagainya. Li Ibni Jarir rahimahullah taala. Kemudian ada Ibnu Katsir. Kemudian ada mungkin yang ringkas sekarang tafsir Sa'di, ada juga tafsir Syekh Utsaimin, banyak tafsir-tafsir ringkas. Tapi yang untuk saat ini saya rekomendasikan bagi mubtadi adalah Aisarut Tafasir ini. Kemudian Syekh menegaskan bahwasanya kelebihan atau keistimewaan tafsir ini ialah ittiba'u manhajis salaf fil aqaidi wal asma'i was sifat. Jadi Syekh mengatakan bahwasanya tafsir ini mengikuti manhaj as-salaf di dalam akidah dan di asma dan was sifat. Dan Syekh juga tidak memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan khilaf madhab. Madhab ada 4 yang ma'ruf ya, atau ada mazhab Zuhiri dan sebagainya, tapi yang fikih 4 madhab ini adalah yang ma'ruf di seluruh dunia. Apa ya? Hanbali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada 4. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik rahimahullahu taala. Rahimahumullahu ajma'in. Kemudian Syekh juga tidak memasukkan di dalam tafsirnya ini cerita-cerita Israiliyat. Maksudnya apa? Dongeng-dongeng Bani Israel. Karena ada sebagian tafsir ditaruh karena sudah nggak ada referensi lagi. Jadi diambil dari cerita-cerita Israiliyat.
tentang ini diambil, dan itu sebagai biasanya sebagai catatan kesampingan bahwasanya belum tentu ini cerita sahih. Dan masih banyak lagi keistimewaan dari kitab ini. Kemudian Syekh mengatakan di sini bahwasanya al-maraji'ul hadat tafsir arba'atun. Tafsir ini sudah masuk ya? Azan. Masuk ya. Nah, kita sambung sebentar aja. Tafsir ini habis itu langsung kita tutup. Tafsir ini merujuk kepada kitab induk yaitu Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, yaitu punya Li Ibni Jarir At-Tabari, tafsir Tabari tadi, kemudian tafsir Al-Jalalain Al-Mahalli, yakni Jamaluddin Al-Mahalli, Jamaluddin Asy-Suyuti. Kemudian tafsir Al-Maraghi. Kemudian yang terakhir merujuk kepada Taisirul Karim Ar-Rahman li Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ajma'in wa jama'na ma'ahum fi jannatin na'im. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan kita dikumpulkan bersama mereka. Ini Syekh bilang ya, kita dikumpulkan bersama mereka fi jannatin na'im, di jannah yang penuh nikmat insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sebagai muqaddimah kita. Nanti juga mungkin pekan depan juga kita belum bahas tentang, di luar belum azan Pak ya, kita mungkin patokan luar juga dulu, bahas tentang belum ke surat Al-Kahfinya, karena saya di sini apa itu tafsir, apa itu surat, apa itu ayat, apa itu makkiyah, apa itu madaniyah. Nah, kita bahas dulu yang pondasi dulu nih. Jadi sebelum masuk ke tafsirnya, kita kalau pemanasan ya, biar nggak terlalu, nanti udah masuk tafsir biar nggak terlalu kenceng kita, nggak terlalu ini. Jadi insyaallah di liqa al-ati, di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas pembahasan selanjutnya biiznillah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.